Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Teknik Sipil Angkatan 2022. Di sini saya selaku tentor dari mata kuliah Mekanika Fluida. Pada video ini saya mau membahas mengenai SNJ UAS Mekanika Fluida yang sudah diupload. SNJ ini berisi mengenai soal dan jawaban dari ujian akhir semester Mekanika Fluida di tahun sebelumnya. Oke. Untuk soal yang pertama, soal 1 ini terdiri dari 2 soal ya. Untuk soal 1 yang pertama ada hitung bilangan Reynolds untuk aliran oli di dalam pipa dengan diameter 50 mili, kepadatan oli 920 kg per meter kubik, laju aliran oli volumetrik 56 liter per menit, dan viskositas dinamis oli 40 meter pascal second. Oke. Jadi sebelum masuk ke pembahasan soalnya, di sini ada sedikit materi mengenai bilangan Reynolds ini masuk ke materi karakteristik aliran ya. Karakteristik aliran. Jadi aliran itu terdiri dari beberapa jenis, ada aliran viskos, kompresibel, inkompresibel, laminar turbulen, dan lain-lain ya. Cuman di sini lebih fokusnya ngebahas tentang aliran laminer dan turbulen. Oke, untuk aliran laminer, turbulen maupun transisi ini memiliki parameter untuk menentukan jenis aliran dalam sistem tersebut masuk ke aliran mana. Parameter ini disebut bilangan Reynolds ya. Jadi kalau bilangan Reynolds-nya kurang dari angka 2000 dia masuk aliran laminer. Kalau dia bilangan Reynolds-nya lebih dari 4000 dia masuk aliran turbulen, dan kalau dia di antara 2000 dan 4000 berarti nanti masuk ke jenis aliran transisi. Untuk karakteristiknya nanti bisa dipelajari dari PPT dosen. Untuk perumusannya sendiri, untuk bilangan Reynolds itu tergantung dengan jenis kekentalannya, jenis viskositasnya. Kalau dia pakai yang viskositas kinematis, dia bisa pakai rumus yang RE sama dengan kecepatan dikali diameter dibagi nu. Kalau diketahuinya viskositas yang dinamis, yang lambangnya mu, yang ini, dia nanti perumusannya akan jadi RE sama dengan rho kali diameter kali kecepatan rata-rata aliran dibagi mu. Mu itu adalah kekentalan dinamis fluida atau viskositas dinamisnya. Oke, kita balik lagi ke soal yang pertama. Penyelesaiannya di sini kita butuh rumusnya adalah, karena ini dapatnya viskositas dinamis ya, jadinya kita menggunakan persamaan yang rho kali kecepatan rata-rata kali diameter dibagi mu. Oke. Sebelum dihitung, pastiin dulu semua satuannya itu sama gitu. Kalau di sini saya menggunakan satuan meter dan second. Oke, untuk diameternya karena dia 50 mm diubah ke meter jadi 0,05 m, 0,05 meter. Kepadatan olinya sudah dalam bentuk kilogram per meter kubik, jadinya nggak usah dikonversi lagi. Untuk laju aliran volumetriknya itu 56 liter per menit. Oh ya, mungkin jangan dibingungin ya, laju aliran volumetrik itu apa. Kita lihat aja satuannya itu adalah liter per menit, yang mana ini adalah satuan volume dibagi sama waktu. Volume dibagi waktu itu sama kayak detik. Nah, makanya saya lambangin di sini laju aliran volumetrik itu sebagai Q. 56 liter per menit kita konversi ke dalam satuan meter kubik per second, jadinya 0,000933 meter kubik per second. Untuk viskositas dinamis olinya, yakni mu, dia 40 meter pascal second. Kalau diubah ke dalam kilogram per meter second itu nanti bakal jadi 0,04 kilogram per meter second. Oke, untuk penyelesaiannya kita lihat dulu
caranya kita lihat dulu persamaannya. Ini RE sama dengan rho VD per mu. Yang belum kita ketahui apa? Yang kita belum ketahui adalah kecepatan aliran rata-ratanya. Untuk cari kecepatan aliran rata-rata itu kita bisa cari pakai persamaan yang sangat general gitu. Yakni Q sama dengan AV. Jadi kalau kita nyari V-nya jadinya V sama dengan Q per A. Terus dicari Q-nya 0,000933 dibagi, karena ini pipa ya. Pipa itu bentuknya lazimnya bulat, lingkaran gitu. Jadinya A-nya kita pakai 1/4 pi_d kuadrat. Nanti untuk V-nya atau kecepatan aliran rata-ratanya ketemu 0,4752 meter per second, atau juga bisa dibulatin 0,475. Oke. Setelah kita ketemu V-nya, bisa dihitung untuk bilangan Reynolds-nya. Kita masukin ke persamaan RE sama dengan rho kali V kali D per mu. Jadinya RE sama dengan dikali rho-nya dimasukin 920 kg per meter kubik. V-nya dimasukin 0,4752 meter per second. D-nya dimasukin dikali D 0,05 meter. Semua dibagi sama 0,04 kg per meter second. Nanti ketemunya 546,48. Itu untuk bilangan Reynolds-nya. Nah, maka karena dia nilai dari bilangan Reynolds ini di bawah 2000, dia termasuk aliran yang laminer. Oke, untuk soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini hampir sama. Justru menurutku sih lebih gampang karena kecepatan aliran di dalam sistemnya sudah diketahui ya. Cuman ada pembedanya, kalau yang tadi viskositasnya dinamis, sekarang yang di poin 2 ini adalah viskositas yang kinematis. Jadinya untuk penyelesaiannya kita pakai rumusan RE sama dengan V kali D per nu ya. Oke, karena semua datanya udah diketahui, data yang diperluin itu udah diketahui semua, bisa dimasukin aja. Untuk V-nya dimasukin, ini Vm 15 meter per second dikali 0,01 meter dibagi 1,5 kali 10 pangkat 6 meter persegi per second. Ketemu nilai bilangan Reynolds-nya sebesar 10.000 ya. Dia lebih besar dari 4.000, maka aliran tersebut, aliran dalam sistem ini termasuk ke dalam jenis turbulen. Oke, untuk soal 2. Untuk soal 2 ini sama. Dia juga terdiri dari 2 poin ya, ada cabangnya 2. Untuk soal 2, poin pertama itu hitung kecepatan rata-rata aliran dalam pipa. Angka Reynolds-nya diketahui 3000, diameter pipanya 10 mili, dan viskositas kinematik airnya adalah 1,01 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per second. Oke. Untuk penyelesaiannya, dari rumus bilangan Reynolds dengan viskositas kinematik, yang mana persamaannya adalah RE sama dengan V kali D kali dibagi nu. Karena kita mau nyari V-nya, ini bisa kita balik aja antara posisi RE sama V. Jadi ketemu nanti untuk nyari V-nya itu adalah V sama dengan RE dikali nu dibagi D. Bisa dimasukin aja. Untuk bilangan Reynolds-nya itu udah diketahui ya, 3000 dikali diameter dikali viskositas kinematik airnya 1,01 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per second dibagi sama diameter dari pipanya, yaitu 0,01 meter. Ketemu untuk kecepatan alirannya, kecepatan aliran rata-ratanya yaitu 0,303 meter per second.
Oke. Untuk soal nomor 2 ini lebih kompleks dan juga poin yang diminta jauh lebih banyak dibanding soal sebelumnya. Oke, untuk poin yang kedua ini, hitung kecepatan rata-rata penampang aliran air dalam pipa, bilangan Reynolds, faktor gesekan, dan penurunan tekanan. Dengan diketahui data-datanya, yaitu diameter pipanya udah diketahui 50 mili. Kita konversi ke meter, semuanya mau kita hitung dalam satuan meter. Kalau kita konversi ke meter, 50 mili sama dengan 0,05 meter. Panjang pipa diketahui 20 meter. Laju aliran airnya itu 1 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Oke. Ini bisa langsung kita jawab. Untuk poin pertama, kita disuruh menghitung kecepatan rata-rata penampang aliran air dalam pipa. Kita bisa pakai rumus general ya, rumus kontinuitas. Q sama dengan AV. Karena Q sama A nya sudah diketahui, jadi untuk nyari V nya, nyari kecepatan rata-ratanya, bisa langsung aja kita cari dengan cara membagi debit dengan luasannya. Debitnya tadi udah diketahui, 1 kali 10 pangkat min 3, atau bisa juga 0,001 meter kubik per second dibagi sama luasan dari pipanya, luasan dari penampang pipanya. Yang mana umumnya pipa itu berbentuk lingkaran ya, makanya di sini digunakan rumus 1/4 Pd kuadrat. Nanti ketemu untuk kecepatan aliran rata-rata dalam pipanya itu 0,5093 meter per second. Oke, yang kedua, setelah kita ketemu kecepatan aliran rata-rata dalam pipanya, kita bisa menghitung bilangan Reynolds-nya. Di sini kita pakai rumus RE sama dengan V kali D per Nu, karena viskositas yang diketahui di dalam soal itu adalah viskositas kinematisnya. Bisa langsung dicari, RE sama dengan V kali D per Nu. Tadi V-nya udah diketahui 0,5093, dikali D-nya juga diketahui 0,05 meter dibagi sama 1 kali 10 pangkat min 6 meter persegi per second. Nanti untuk bilangan Reynolds-nya ketemu 25.465, yang mana dia masuk ke dalam aliran turbulen karena melebihi nilai 4000. Oke. Poin selanjutnya, kita disuruh mencari faktor gesekan yang terjadi pada pipa. Oke. Bisa dilihat di sini. Ini saya ambil dari PPT ya, dari PPT dosen. Di sini untuk aliran laminer itu untuk koefisien kekasarannya bisa ditentukan dengan rumusan 64 per RE. Tapi karena kita bukan laminer, aliran yang terjadi dalam sistem bukan laminer, maka kita bisa pakai perumusan yang ini 0,316 per RE pangkat 1/4 atau 0,25, dengan anggapan bahwa pipa yang ada di dalam sistem ini adalah pipa yang halus. Oke, untuk faktor gesekannya bisa kita hitung aja dengan persamaan yang tadi disebutkan, 0,316 per RE pangkat 0,25. RE nya tadi udah nemu 24.565 pangkat 0,25 ya. Ketemu nanti koefisien kekasaran pipanya itu 0,025. Oke. Poin terakhir yang diminta pada soal ini adalah
kita menghitung penurunan tekanan yang terjadi pada pipa. Penurunan tekanan atau kehilangan tekanan atau juga biasa kita sebut sama head loss yang terjadi pada pipa itu bisa ditentukan dengan perumusan dari Darcy Weisbach. Oke. Oke, perumusan dari Darcy Weisbach sendiri itu ini HF sama dengan F kali L itu panjang pipanya kali V kuadrat itu kecepatannya, kecepatan alirannya V kuadrat dibagi diameter pipa dikali 2 kali gravitasinya ya. Ini rumus ini saya saranin dihafal karena bakal kepake banget baik di mekanika fluida maupun di hidraulika. Ataupun nanti di jenjang berikutnya itu juga kepake banget perumusan ini. Oke, untuk head loss-nya karena data-data yang diperlukan untuk menghitung head loss ini sudah diketahui, sudah dihitung, maka untuk head loss-nya bisa kita cari. Kita masukkan rumus F-nya tadi 0,025 yang barusan dihitung faktor gesekannya 0,025, pipanya 20 meter, F kali L 0,025 kali 20 meter dikali V kuadrat tadi udah dihitung 0,5093 meter per second dikuadratkan dibagi sama diameter pipa 0,05 meter dikali sama 2G 2 kali 9,81 meter per second kuadrat. Nanti kita bisa ketemu nilai head loss-nya. Head loss yang terjadi pada aliran ini adalah 0,132 meter. Oke. Untuk soal selanjutnya ini terkait sama materi orifice dan mouthpiece. Itu dari PPT dosen juga. Oke, soal 3. Suatu tangki dengan luas penampang 1 meter persegi mempunyai lubang di dasarnya dengan diameter 6 cm. Jika kedalaman air di dalam tangki adalah 4 meter, tentukan waktu yang diperlukan untuk mengurangi air sampai dengan kedalaman 2,4 meter. Oke. Jadi sebelum menjawab itu, di sini ada sedikit materi mengenai orifice dan mouthpiece. Jadi mouthpiece itu adalah sininya ya. Di mouthpiece itu adalah kalau kita sebut itu corongnya. Jadinya bisa dibagi dua. Corongnya itu berdasarkan bentuknya, baik bentuknya maupun posisinya. Kalau berdasarkan bentuknya, mouthpiece itu dia ada mouthpiece yang silinder, konvergen, dan divergen. Kalau berdasarkan posisinya, dia itu ada yang internal yang ini, dan eksternal. Kalau yang internal ini koefisiennya lebih CC-nya itu lebih besar daripada koefisien yang internal. Lebih kecil daripada koefisien yang internal. Lalu untuk orifice, dia ini di bagian sini. Orifice itu di bagian sini. Dia dibedakan berdasarkan ukuran, bentuknya, dan berdasarkan bentuk hulunya. Oh, ini ada beberapa rumusan ya untuk tangkinya gitu. Kalau kita lihat di sini ada beberapa jenis tangkinya gitu. Kalau ini yang lubang besar persegi, kita fokus ke lubang besar persegi aja.
Untuk yang lubang besar persegi ini, debit yang ada di tangki ini, yang debit yang keluar di sini bisa dicari dengan rumusan 2/3 kali CD kali B kali akar 2G dikali H2 pangkat 3/2 dikurang H1 pangkat 3/2. Itu adalah debit yang keluar dari lubangnya. Nah, tapi rumus itu kita harus tahu bahwa rumus itu bisa dipakai apabila kecepatan awal yang mengalir di sini, yaitu di sini nih, itu dianggap tidak ada gitu. Tapi kalau misalnya kecepatan awalnya itu di-consider atau dianggap gitu, maka rumusan debit yang ada pada di sini itu jadi Q sama dengan 2/3 kali CD kali B akar 2G dikali H2. H2 tuh yang sini, dari permukaan air ke lubang yang bawah sini, tambah V0 kuadrat per 2G dipangkatin 3/2 dikurang H1 plus V0 kuadrat per 2G dipangkatin 3/2. Oke. Untuk CD-nya, CD itu rumusannya adalah CV dikali CC. Nah, CC sendiri bisa dicari dengan rumusan AC sama dengan CC kali A. Untuk berarti kan CC-nya berarti AC per A. AC itu apa? AC itu adalah luasan di vena kontrakta. Vena kontrakta ini misalnya ada lubang di sini. Ada lubang di sini. Di sini ada luasan yang di sini. Luasan yang di pas di lubangnya sama luasan yang di sini setelah aliran tersebut keluar dari lubang. Itu dinamakan vena kontrakta. Lalu ada CV bisa dicari dengan rumusan Q per AC akar 2GH. Oke. Untuk rumus pengosongan tangkinya sendiri, ini untuk yang seragam artinya dindingnya ini nggak berubah gitu ya. Dindingnya ini nggak berubah. Kalau yang nggak seragam, dia terjadi perubahan kemiringan sejalan sama ketinggiannya gitu. Bukan perubahan kemiringan, maksudnya ada kemiringannya gitu pada dinding. Jadi nanti makin sini luasannya semakin kecil. Untuk yang seragam, tangkinya bisa dicari dengan T sama dengan 2A per CD kali A akar 2G. A kecil ini adalah luasan di lubang tangkinya. Oke, dikali H1 pangkat setengah minus H2 pangkat setengah. Dan tangki yang tidak seragam, T sama dengan minus PR1 kuadrat per CD kali A kali akar 2G. Dan ya, ini cukup panjang rumusnya ya. Bisa dilihat aja di sini. Oke. Untuk soal yang ini, bisa kita lihat di sini sebenarnya gambarnya itu belum diketahui. Ini adalah gambar ilustrasi aja. Kenapa gambarnya bisa dianggap sininya seragam gitu? Karena luasan penampangnya itu 1 meter. Berarti kan tinggi sama dasarnya itu kan sama-sama 1 ya, sama-sama 1 meter ya. Jadinya itu bisa dianggap seragam. Oke.
Di sini data yang kita ketahui adalah diameter lubangnya 0,06 meter atau 6 cm, luas tangkinya 1 meter persegi. Kedalaman awalnya itu 4 meter. Di sini 4 meter, dari dasar ke permukaannya 4 meter. Lalu kedalaman yang kita tuju itu 2,4 meter. Jadi logiknya adalah kita disuruh mencari waktu yang diperlukan agar air yang 4 meter itu turun ke 2,4 meter. Oke. Untuk T-nya bisa oh ya, ini untuk CD-nya dulu ya. Untuk kita kan butuh data CD di sini. Untuk CD-nya, kenapa di sini dibilang nggak bisa dicari gitu, nggak bisa dicari? Karena kita nggak tahu data pada vena kontraktanya tuh berapa. Sedangkan CD itu sama dengan CC kali CV, yang mana CC dikali CV ini sangat berhubungan sama data vena kontrakta. Jadinya untuk CD-nya saya asumsikan dia sebesar 0,8. Untuk soal-soal yang seperti ini biasanya juga nilai CD-nya diketahui, cuman untuk soal yang ini kita memang disuruh untuk asumsi gitu. Oke. Dengan asumsi CD-nya 0,8, waktu pengosongannya bisa kita hitung pakai rumusan ini. T sama dengan 2 kali luasnya dimasukin ya, 1 meter persegi dikali kedalaman awalnya 4 meter pangkat setengah dikurang 2,4 pangkat setengah dibagi 0,8 itu CD-nya dikali, kita cari dulu luas dari lubangnya itu 1/4 pi d kuadrat dikali sama akar 2G, akar 2G. Di sini ketemu T-nya itu 89,99 detik. Ya ini bisa dianggap mendekati 90 detik ya. Kalau kita ubah ke menit, jadi nemu waktu pengosongannya adalah 1,5 menit. Oke. Oke, untuk soal 4. Soal 4 ini mengenai materi ambang ya. Oke, bunyinya begini. Air mengalir melalui ambang tajam segi 4 dan mempunyai tinggi air konstan 26 cm. Jika koefisien debitnya 0,64, hitung lebar ambang untuk debit 1500 liter per detik. Oke. Di sini ada beberapa tipe ambang, ada yang rectangular, ini persegi, triangular, yang segitiga, penampang ininya ya, penampang apa? Pelintangnya, ambangnya, ada yang trapezoidal. Ini bentuk trapesium. Kita fokus aja sama yang penampang perseginya gitu. Untuk yang penampang persegi, di sini kita bisa pakai rumus debit di ambangnya itu Q sama dengan 2/3 CD kali B kali akar 2G dikali H pangkat 3/2. Oke. Itu lagi-lagi apabila kecepatan awal atau initial velocity-nya di ambang ini dianggap 0. Apabila di soal misalnya, di soal ada kata-kata kecepatan awalnya itu dianggap gitu. Nah, kita bisa pakai rumusan yang ini. Q sama dengan 2/3 CD kali B kali akar 2G kali H plus alfa kali VA kuadrat per 2G dikurang alfa kali VA kuadrat per 2G kali 3/2. VA itu adalah kecepatan awal. Oke, kita masuk ke soal 4 ini.
kita disuruh mencari lebar ambangnya dengan rumusan yang tadi ya, dan data-data yang kita dapat ini, kita bisa cari B-nya. Di sini Q sama dengan 2/3 CD B kali akar 2G kali H pangkat 3/2. Maka B-nya kita pindah ruasin aja. Jadinya B sama dengan 3/2 kali Q per CD kali akar 2G kali H pangkat 3/2. Untuk Q-nya bisa kita masukin 1,5 meter kubik per detik per CD-nya. CD-nya diketahui di soal 0,64 dikali 2G, 2 kali percepatan gravitasinya 9,81 meter per second kuadrat dikali sama ketinggian airnya, yaitu 0,26 meter dipangkatin sama 3/2. Oke, kalau udah dihitung nemu lebar ambangnya 5,9867 meter. Di sini bisa dianggap ambangnya itu mendekati 6 meter, bisa dipakai ambangnya 6 meter. Oke, mungkin gitu. Oke, mungkin sekian dari video FSC Mekanika Fluida 2024 ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau perkataan, mohon dimaafkan. Nanti akan saya perbaiki lagi cara penyampaiannya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.